147. 147. Itu dari mana saja, Pak? Nggak hafal, tapi kan dari berbagai kabupaten kota ya. Kalau provinsi kan belum ada yang masuk. Kalau untuk yang gubernur dan wakil gubernur, Ya itu tadi yang disampaikan belum. belum ada. Belum kan. Batas waktunya sampai kapan itu, Pak? Ya batas waktu kan masing-masing berbeda, tergantung provinsi itu. KPU provinsi menetapkannya. Kalau sudah ditetapkan baru 3 hari kerja sejak ditetapkan itu berlaku masa pendaftaran. Iya, tapi sejak diregistrasi. Dengan banyaknya yang menggugat pasal 47 nanti MK akan melakukan mekanismenya seperti apa? Kan kalau persidangan kan nanti dibagi 3 panel. Jadi kalau misalnya sebanyak perkara misalnya 200 ya akan dibagi 3. Misalnya masing-masing 60 atau 70. Mekanismenya ya tidak ada persoalan. Kemarin kan malah yang legislatif itu masing-masing panel hampir 100, bahkan ada yang 100. Juga tidak ada persoalan, bahkan legislatif itu masa persidangan hanya 30 hari. Ini kan 45 hari kerja, lebih fleksibilitasnya lebih panjang dibanding legislatif. Ada kesulitan nggak Pak sejauh ini? Untuk proses pendaftaran ya sejauh ini tidak ada persoalan, insya Allah. Pak, pesan khusus apa sih Pak yang ingin disampaikan begitu kepada para pemohon? Iya, pesannya yang pasti ikuti ketentuan yang berlaku sehingga nanti ketertiban proses pendaftaran, penyerahan perbaikan, penyerahan bukti-bukti supaya bisa tertib dan kemudian akan mendorong proses persidangan juga akan lancar nanti. Kalau Prof, formasi panelnya sama seperti PHPU nggak? dengan PHPU Pileg ya, kalau Pilpres kan pleno itu. Insya Allah sama. Artinya penegasan tadi kan ada 3 panel Ya. gitu ya Pak. Ini berapa kali persidangan yang dilaksanakan? Persidangannya masing-masing kan punya karakter perkara yang berbeda-beda. Bisa jadi satu panel menyidangkan satu perkara dalam waktu yang cepat, bisa jadi lama. Sangat tergantung pada karakter perkaranya dan bukti-bukti yang akan disampaikan oleh para pihak kan. Jadi sangat dinamis itu, tidak bisa dipersamakan satu perkara satu dengan lainnya. Prof, sedikit terkait teknis juga kan banyak yang memperkarakan soal pilihan golongan putih begitu. Nah, dengan banyak golput dengan banyaknya golput ini apakah materi nanti kami tidak bisa menilai sekarang, nanti kita sudah menjustifikasi sebelum menyidangkan perkara, nggak boleh nanti. Sebelum adanya persidangan prosesnya apa? Pengajuan? Ya. Kan ada proses penyerahan perbaikan. Nah, nanti setelah perbaikan kemudian akan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah diregistrasi nanti para hakim akan menggelar gelar perkara untuk masing-masing panelnya. Kemudian nanti menetapkan hari sidangnya. Itu aja, Mbak. Apalagi? Untuk kemungkinan sidang perdananya sendiri itu kapan kira-kira? Nanti tanya Prof Saldi, tadi lagi di ya kira-kiranya di awal Januari ya. Pastinya registrasi kalau tidak ada halangan dia tanggal 3. Nah, selebihnya kan ada sekuen waktu 4 hari, selambat-lambatnya harus sudah sidang pertama. Nah, kalau pasti tanggal 3 ya setelah 4 hari kemudian atau 3 hari, karena selambat-lambatnya bisa 1 hari, bisa 2 hari, tapi ada hukum acara yang pemanggilan itu harus 3 hari kerja kan, yaitu yang kemudian tidak boleh kurang dari 3 hari itu harus sudah dipanggil para pihaknya.
khususnya pihak pemohon dan pihak terkait. Jadi baru ya idealnya memang sesuai dengan hukum acara hari keempat itu baru bisa sidang setelah registrasi. Kalau mengikuti peraturan MK itu kan ada 2 tahapan ya, Prof. Kalau di tahapan kedua itu kemungkinan sidang perdananya itu di 9 Januari. Itu belum, itu baru baru kemungkinan akan dilakukan registrasi 2 tahap itu kan. Itu sangat dinamis, artinya tergantung perkara yang masuk. Kalau perkaranya tidak terlalu signifikan, misalnya masih seperti kira-kira pileg kemarin kan 300-an ya, itu mungkin masih bisa dilakukan registrasi 1 tahap saja. Jadi kalau ada registrasi tahap 2 misalnya lebih dari 300, nah nanti baru kita rekayasa persidangan kedua, perkara yang registrasi kedua itu dengan cara seperti apa supaya tidak overlapping ataupun ada yang bentrok ya, untuk jadwal pemeriksaan yang memang membutuhkan waktu dan konsentrasi yang tinggi, kemudian bersamaan dengan perkara yang registrasi tahap kedua. Tapi sangat tergantung jumlah perkara yang masuk dulu, itu belum pasti ada tahap kedua itu, Mbak. Prof, apakah aturannya akan sama seperti Pilpres dan Pileg kemarin untuk hakim yang mungkin punya kekerabatan dengan pemohon tidak akan disidangkan di persidangan yang sama? Ya jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama. Sejauh ini belum ada ya, karena masih Belum. Kan belum ada perkara yang kita bisa baca karena kan ini masih permohonan awal, belum perbaikan. Jadi belum menjadi perkara yang bisa diregistrasi. Kecuali nanti sampai batas waktu perbaikan tidak menyerahkan perbaikan, permohonan awal pun bisa diregistrasi.